Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Ikuti grup WhatsApp dari Ayo Masak, Ayo Makan. Gimana caranya? Kalian hanya perlu daftar menjadi members di YouTube ini. Nanti kalian akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp khusus untuk teman-teman semua yang tergabung menjadi members. Selain itu, kalian akan mendapatkan akses untuk bisa menonton siaran ulangan dari live-live aku yang ada di YouTube. Ikuti pengalaman berinteraksi secara langsung bersama saya dan teman-teman yang lainnya. Selamat bergabung di Cookie Masterclass Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita akan membuat bakpao. Berbeda dengan bakpao yang ada di Indonesia, bakpao ini tidak dikukus tapi digoreng. Dan biasanya bakpao ini isinya daging ya, bisa daging sapi, daging babi, atau daging ayam. Hari ini kita akan membuat dengan daging ayam. Dan biasanya ini dimakan dengan chili oil, itu enaknya kebangetan. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Agar isian ayamnya menjadi juicy, kita akan campur daging ayam dengan sayur. Di sini saya pakai sayur sawi putih. Kalian bisa pakai sayur kol kalau suka ya. Tetapi apabila kalian menggunakan B2, kalian bisa menggunakan lemaknya sekalian ya. Jadi tidak perlu dikasih sayur, tetapi nanti juicy-nya dari campuran lemak. Karena di sini kita bikin versi halal pakai ayam, jadi kita perlu sayuran. Sekarang di sini saya ada daging paha ayam 1 potong saja ya, yang kita potong kecil-kecil lalu kemudian kita haluskan. Untuk menghaluskan daging ayam ini kalian bisa cincang saja atau dengan food processor atau dengan food chopper. Jadi nanti bebas ya mau pakai apa aja, yang penting dagingnya halus. Karena kebetulan aku punya food processor, jadi saya pakai, dan ini sebentar saja, nggak lama. Karena kebetulan juga dagingnya hanya sedikit. Sekarang kita akan keluarkan dagingnya, kita campur ke sayur yang tadi sudah kita potong-potong. Ini daging ayamnya saya cuma pakai 1 paha ya. Kalau kalian mau pakai 2 paha juga boleh. Kemudian kita akan tambahkan dengan bumbu-bumbu. Di situ bisa pakai kecap ikan, kecap asin, kemudian lada, bawang putih ya. Tidak pakai bawang merah. Kemudian juga ada jahe di sini. Kalau kalian tidak suka jahe, tidak perlu dipakai. Untuk bawang putih dan jahe di sini saya parut dengan parutan keju ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini saya nggak pakai semua, hanya secukupnya saja, sekitar 1 ruas jari. Supaya rasanya lebih gurih, di sini saya pakai saus tiram. Kalau kalian nggak punya, nggak usah pakai, nggak apa-apa. Kemudian saya pakai kecap asin sedikit ya. Kemudian juga minyak wijen. Kalau minyak wijen nggak ada, nggak dipakai, nggak apa-apa. Kita kasih gula sedikit. Gula ini perlu supaya rasanya balance, jadi umaminya ada. Untuk kulit di sini saya pakai tepung terigu, tepung pau ya. Tapi kalau kalian mau pakai tepung terigu protein sedang juga bisa, protein tinggi juga bisa. Kita perlu ragi instan, baking powder, kemudian garam dan sedikit gula. Kita akan tambahkan dengan air secukupnya ya. Nanti untuk resep lengkap kalian tinggal lihat box deskripsi. Untuk air putih kita masukkan secara bertahap ya. Pelan-pelan saja kita aduk seperti ini supaya nanti adonannya tidak terlalu lembek, tapi juga tidak terlalu kering ya. Dan adonan ini tidak perlu pakai mixer, cukup pakai tangan saja. Karena ini kita tidak harus kalis elastis, itu tidak perlu. Hampir seperti kita membuat kulit pangsit ya. Jadi bakpao goreng ini benar-benar anti ribet ya teman-teman. Kulitnya gampang bikinnya, isinya juga gampang. Kita akan tambahkan sedikit, sekitar 1 sendok makan minyak sayur. Tapi kalau kalian tidak mau juga bisa di skip. Kita akan uleni sebentar saja, hanya asal saja ya teman-teman.
Kita hanya akan menguleni sampai adonan ini terlihat halus. Bila perlu, kalian bisa istirahatkan dulu 10 atau 15 menit, baru kalian uleni. Cara nguleninya cukup seperti ini ya. Kita tekan-tekan, kita bikin panjang, kemudian kita tekan-tekan lagi. Kira-kira 5-10 menit nanti sudah akan halus seperti ini. Setelah adonan kalian rasa cukup halus, sekarang kita akan potong-potong. Kalian bisa asal potong saja kalau untuk makannya tidak perlu ditimbang-timbang. Tetapi apabila nanti kalian mau jualan, mungkin kalian perlu timbang. Di sini saya timbang kurang lebih itu adonannya sekitar 25 gram. Sekarang kita akan tipiskan, ambil satu adonan, kemudian kita bulatkan dan kita pipihkan seperti ini. Selanjutnya kita akan tipiskan dengan rolling pin yang kecil, kurang lebih seperti ini ya caranya. Untuk panjangnya kurang lebih ini sekitar 12 cm atau 10 cm ya teman-teman. Setelah kalian pipihkan, kita akan simpan di dalam wadah yang tertutup. Sekarang kita akan isi. Kita ambil satu, kemudian kita tipiskan lagi ujung-ujungnya ya. Sekarang kita akan isi bagian tengahnya dengan daging ayam yang sudah kita siapkan tadi. Kita isi dengan daging secukupnya. Setelah itu kita akan tekuk. Kalian perhatikan cara nekuknya ya teman-teman. Ini kita bagian pinggir-pinggirnya ini kita ambil sedikit lalu kita cubit. Nah, kita tekuk seperti ini. Kita bikin lipit-lipit kurang lebih seperti itu ya. Kalau ibu-ibu dulu yang suka jahit ini kan kelihatan nih. Kita akan membuat lipatan-lipatan di ujung do kurang lebih seperti ini. Ini kalian lipat saja terus, nanti lama-lama akan mengecil lingkarannya ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan tutup atasnya supaya nanti kalau ada air, ada jusnya itu tidak keluar-keluar. Nah, kita tutup seperti ini lalu kita simpan sampai nanti semuanya sudah selesai kita bikin, baru kita akan kukus. Ini satu kali lagi ya teman-teman, nanti kalian lihat sendiri gimana caranya. Untuk membuat lipatan yang cantik itu perlu latihan ya teman-teman. Ini saya bikin bapau ini adalah ini kedua saya bikin bapau ya. Bapau seperti ini. Jadi setelah kalian bikin 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka hasilnya makin lama makin cantik. Kurang lebih seperti ini teman-teman, dan kita akan proofing tidak lama, cukup 15 menit. Jadi setelah adonan kita bungkus, kita taruh di tempat seperti ini dan atasnya kita tutup biar nggak kering ya. Sekarang kita akan panaskan wajan. Wajan kalian pakai yang ada tutupnya. Kita ratakan minyak, setelah itu kita akan taruh bapau. Jangan terlalu rapat karena nanti bapaunya akan mengembang sedikit. Dan ini bapaunya sebenarnya dia sudah mengembang ya, karena ketika kita bungkus kita kan sudah proofing juga 15 menit. Ketika kita bungkus juga sudah makan waktu. Nah, kita diamkan sekitar 2 atau 3 menit digoreng seperti itu. Kemudian kita siapkan air siraman. Nah, air siramannya itu air putih dicampur dengan sedikit tepung maizena. Langsung saja kita siram seperti ini. Setelah itu kita bisa langsung tutup, dan kalau kalian mau langsung kasih daun bawang itu juga bisa dikasih daun bawang dan wijen ya. Tapi kalau seperti ini nanti daun bawangnya tidak terlihat hijau pada saat sudah matang. Bisa juga kalian seperti ini udah mateng ya teman-teman, saya kasih daun bawang. Warna daun bawangnya akan cantik, tetap hijau, tetapi agak sulit untuk nempel ya teman-teman. Atau mungkin nanti kalian bisa olesi dulu bapaunya dengan minyak, sedikit minyak, baru kalian kasih daun bawang. Nah, ini karena sudah hampir mateng, itu bawahnya gosong bukan karena hangus ya teman-teman. Mungkin ada bapau yang tidak tertutup dengan rapat, air ayam keluar.
Jadi dia warnanya akan seperti itu, hitam-hitam. Tapi kalau nggak ada air ayam, warnanya akan cantik. Nah ini paling enak dimakan dengan chili oil. Nanti saya akan bikin chili oil resepnya. Saya punya resep chili oil yang enak banget ya teman-teman. Cuman saya belum sempat bikin videonya. Selesai sudah videonya teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye.